Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Susanti Amalia. Oke, teman-teman semuanya, khususnya para pegawai yang bekerja pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masih berstatus honorer. Di sini kita menerima ada surat dari Menpan RB ya. Nah, ada apa sih dengan 28 November 2023? Oke, di sini saya akan membahas surat yang dikeluarkan oleh Menpan RB terkait status honorer di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah. Sebelumnya, saya disclaimer dulu ya bahwa ini adalah pemahaman pribadi saya terhadap surat tersebut. Oke teman-teman, sebelum mulai, bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dulu ya dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, di sini bagi teman-teman yang bekerja, yang mempunyai atau yang masih berstatus honorer, mungkin statusnya dianggap belum aman karena belum ASN ya, menjadi ASN. Nah, dengan dikeluarkannya nih surat dari Menpan RB pada tanggal 31 Mei, masih baru banget ini. Nah, ada peraturan-peraturan yang baru yang dikhususkan untuk honorer, yang intinya guru honorer atau siapapun yang bekerja yang masih berstatus honorer itu perlu mengetahui hal ini ya. Nah, di sini saya catat poin-poin pentingnya tentang surat ini ya. Yang pertama itu surat dari Menpan RB ini untuk pejabat pembina kepegawaian PPK atau PPK di lingkungan kementerian, lembaga, instansi pusat dan instansi daerah. Jadi surat ini ditujukan untuk para pejabat ya. Jadi bukan untuk para honorer ya, itu harus perlu digarisbawahi dulu nih ya. Nah, tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana isinya yang pertama itu adalah membahas tentang komitmen pemerintah menyelesaikan penanganan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah atau pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa tenaga honorer itu banyak sekali dan yang belum diangkat menjadi ASN. Nah, namun adanya honorer yang banyak itu berarti kebutuhan honorer di lapangan itu dibutuhkan. Namun di sini ya, karena mungkin pemerintah itu belum bisa untuk mengangkat semua honorer, ada beberapa peraturan-peraturan tentang honorer. Nah, di sini perubahan peraturannya beberapa kali ya, terutama peraturan nomor 48 tahun 2005 diubah menjadi peraturan 43 tahun 2007, lalu berubah lagi nih dan menjadi nomor 56 tahun 2012. Nah, sekarang terakhir itu perubahan lagi menjadi peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Oke, kalau membaca judulnya pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nah, seolah-olah ini tenaga honorer akan diangkat menjadi PNS. Itu tidak ya, teman-teman. Jadi jangan dulu kalau ini hanya judulnya saja gitu ya. Nah, di sini dijelaskan nih, selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM atau sumber daya manusia, aparatur, dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara. Oke, di sini bahwa seorang yang udah menjadi PNS, nah di sini ya, itu memiliki kewajiban untuk mengembangkan dirinya, ya, mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara. Untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini mengatur tentang ASN. Jadi untuk para ASN ini dituntut untuk bisa mengelola dan mengembangkan dirinya. Jadi nggak ada alasan lagi seorang ASN tidak tidak dapat misalkan menggunakan IT atau teknologi. Nah, itu tidak boleh karena di sini udah ada undang-undangnya bahwa seorang ASN itu harus bisa mengolah dan mengembangkan dirinya. Berarti dengan kata lain seorang ASN harus bisa sekarang dengan peradaban zaman ini harus bisa mengikuti gitu ya.
Nah, di sini oleh sebab itu masih di Undang-Undang Nomor 5 ada selain kewajiban ASN atau ada penataan ASN. Berarti apa sih yang disebut dengan ASN ini? Nah, di pasal 6 itu ASN adalah PNS dan PPPK. Jadi Bapak Ibu yang udah lolos formasi menjadi PPPK itu disebut ASN. Jadi sama ASN ya. Nah, berbedanya adalah pegawai ASN yang berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Nah, berarti PNS maupun PPPK sebagai ASN itu adalah aparatur negara ya, jadi pegawai negara. Nah, di sini Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk PPPK itu ada peraturannya sendiri, di mana PPPK ya itu pegawai yang diangkat yang memenuhi syarat tertentu berdasarkan perjanjian kerja dengan waktu tertentu dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Berbeda dengan ASN yang dari PNS ya, dari CPNS ya. Kalau PPK itu memiliki waktu tertentu, jadi yang harus diperpanjang ya, itu tergantung daerahnya. Kalau setahu saya kalau daerah itu 1 tahun kontraknya diperpanjang, jadi selama itu masa menjabatnya tuh 5 tahun tapi diperpanjang selama 1 tahun sekali. Sedangkan untuk di pegawai provinsi itu langsung 5 tahun gitu, SK-nya tuh langsung 5 tahun. Nah, itu makanya di sini itu jangka waktu tertentu ya, berarti berbeda gitu ya. Tapi sama kalau tidak salah itu 5 tahun semuanya. Oke, yang kedua yaitu jabatan ASN yang diisi oleh PPK meliputi JF ya. JF itu adalah jabatan fungsional dan JPT, jabatan pimpinan tinggi ya. Namun untuk jabatan pimpinan tinggi itu ada JPT utama tertentu dan media tertentu. Jadi tidak semuanya yang bisa diisi oleh PPPK gitu ya. Nah, sedangkan untuk jabatan fungsional yang dapat diisi PPPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 yaitu ada aturannya lagi ya. Jadi tidak semuanya jabatan fungsional itu bisa diisi oleh PPPK. Jadi ada undang-undangnya lagi. Nah, di sini pasal 96 berbunyi bahwa PPK pegawai pemerintah itu dilarang mengangkat pegawai non PNS atau non PPK untuk mengisi jabatan ASN. Jadi untuk jabatan fungsional itu tidak boleh diisi oleh pegawai non PNS atau non PPPK ya. Nah, itu aturannya. Ayat 2, larangan sebagaimana dimaksud berlaku untuk pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non PNS atau non PPK. Lalu di sini ayat 3, PPK dan pejabat lain yang mengangkat non PNS atau non PPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau di instansi misalkan jabatannya itu harus diisi ASN, misalkan kalau di sekolah itu wakasek ya, wakil kepala sekolah. Nah, itu tidak boleh diisi oleh honorer yang belum PPPK honorer gitu ya, karena tidak sesuai peraturan gitu. Jadi meskipun misalkan orang tersebut atau honorer tersebut mempunyai kompetensi dibandingkan dengan PNS yang ada di sana, tapi itu tidak boleh secara undang-undang. Oke? Nah, selanjutnya di sini pasal 99 ayat 1, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan, badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi negeri baru, diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 tahun. Nah, jadi bagi para non PNS yang menjabat mungkin ya, nah itu mempunyai 5 tahun masa kerjanya. Nah, dan jadi kalau misalkan ada PNS nih, non PNS yang ada di lembaga itu boleh, kan ini peraturan berlaku ya, berarti 31 Mei ini kan berlaku. Nah, berarti itu 5 tahun katanya. Nah, tapi di sini ya pasal 99 ayat 2
pegawai non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Jadi bagi non-PNS bisa diangkat jadi PPPK tapi dengan persyaratan tertentu. Nah, kalau misalkan kita relate kepada syarat PPPK, ada syarat-syarat tertentu ya, berarti harus minimal 3 tahun, harus masuk Dapodik dulu kalau guru gitu. Nah, saya nggak tahu kalau di instansi lain seperti itu. Pastinya untuk mendaftar PPPK ini ada syarat tertentu dan formasi jelas ya yang harus diisi. Jadi tidak semua yang udah 5 tahun kerja itu langsung diangkat. Jadi harus digarisbawahi nih. Jadi bagi yang udah non PNS yang udah 5 tahun kerja ini bukan berarti langsung diangkat, bukan, tapi bisa mengikuti PPPK dengan syarat tertentu. Nah, itu harus digarisbawahi ya. Selanjutnya di sini Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen PPPK diundangkan tanggal 28 November 18. Nah, maka demikian pemberlakuan 5 tahun seperti pasal 99 ayat 1 ini jatuh pada tanggal 28 November 2023. Jadi gini, kalau di pasal tadi disebutkan bahwa pegawai non-PNS itu bisa menjabat 5 tahun di instansi tersebut. Nah, 5 tahun itu bukan dari sekarang, bukan dari 31 Mei, bukan, tapi dari 28 November 2018. Jadi sebenarnya itu sudah diberitahukan kepada instansi pada tanggal 28 November 2018 dulu bahwa non-PNS itu hanya berlaku 5 tahun. Nah, sekarang diingatkan lagi 5 tahun itu mau habis pada nanti tanggal 28 November 2023. Ya, jadi setelah 28 November 2023, status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari hanya dua, PNS dan PPPK. Nah, ini yang akan menjadi bukan kontroversi ya, berita buruk mungkin bagi yang masih berstatus non PNS dan tidak lolos P3K. Nah, seperti itu ya. Oke, kita baca lagi nih. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun PPK. Jadi sekarang karena ini ingat bahwa ini surat untuk pejabat di pemerintahan ya. Nah, berarti sebenarnya tugas surat ini adalah untuk bukan menyuruh ya namanya tuh ya, menginstruksikan kepada pejabat pemerintahan itu untuk memetakan pegawai non ASN yang ada di lingkungannya atau di lingkungan instansinya. Misalkan di sekolah nih ada berapa yang non ASN-nya, ada berapa yang bisa ikut PPK, atau ada berapa yang bisa ikut CPNS. Nah, seperti itu. Nah, itu harus mulai dari sekarang itu dipetakan ya. Lalu menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan PPK di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non ASN. Nah, di sini jadi Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya yang masih berstatus honorer ya. Di sini untuk di poin B ini, nah, para pejabat itu diinstruksikan untuk menghapuskan jenis kepegawaian. Kalau misalkan kita menganalisis kata menghapuskan jenis kepegawaian di sini, berarti di instansi tersebut tidak boleh ada lagi yang statusnya non ASN. Nah, secara tidak langsung bagi yang non ASN yang bekerja di instansi daerah ataupun pusat setelah 28 November ini 2023 nanti itu tidak boleh ada lagi ya. Nah, oke. Selanjutnya nih,
Dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga, dan status tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan ya. Jadi kalau misalkan contohnya sekolah tersebut masih membutuhkan tenaga seperti supir, tenaga kebersihan atau caraka, dan satpam, mereka itu harus ikut outsourcing. Jadi tidak diberikan honor lagi oleh sekolah. Nah, seperti itu ya. Lalu menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Jadi para pejabat ini harus mempunyai strategi penyelesaian nih untuk membantu, mungkin bukan membantu ya, menyelamatkan para pegawai-pegawainya yang masih berstatus non-ASN di lingkungannya. Nah, karena balik lagi setelah tanggal 28 November 2023 tidak boleh ada lagi yang namanya non-ASN bekerja di instansi pusat maupun daerah ya. Terakhir, bagi pejabat pembina kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal pemerintah. Oke, nah di sini ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Cahyokumolo dan tembusannya ke Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepala BKN. Oke, teman-teman di sini ya, di sini kesimpulannya nih. Kesimpulan yang saya dapatkan dari Menpan tadi ya, surat Menpan tadi itu yang pertama, pegawai yang masih berstatus honorer perlu mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk ya, tidak dapat bekerja pada instansi pemerintahan pusat maupun daerah per 28 November 2023. Ya, jadi kita harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk untuk para guru yang belum berstatus sebagai ASN. Lalu nah sekarang masih ada waktu nih 1 tahun lagi, dapat memanfaatkan waktu untuk terus belajar dan berjuang pada tes CPNS atau PPPK sebelum 28 November 2023. Nah mudah-mudahan ada rezekinya ya. Nah sebentar lagi kan akan ada tuh PPPK 2022. Semoga pada PPK 2022 ini yang belum menjadi ASN bisa mendapatkan status yang baru yaitu menjadi ASN, baik itu CPNS ataupun PPPK. Oke. Selanjutnya bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat mengikuti tes CPNS maupun PPPK agar mempersiapkan diri untuk mencari alternatif pekerjaan lain atau berwirausaha mandiri. Nah, ini saran saya pribadi ya, karena kita tidak bisa untuk kalau ada peraturan seperti itu otomatis semuanya kan pasti harus mengikutinya, apalagi peraturannya dikeluarkan langsung oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara ya. Jadi pemerintah daerah juga harus mengikutinya. Jadi sebagai pegawai yang misalkan nih belum mencapai syarat untuk ikut tes CPNS ataupun PPK, menurut saya harus mencari alternatif pekerjaan lain atau berwirausaha mandiri saja, seperti itu ya. Lalu kita tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa segala sesuatunya adalah yang terbaik buat kita semua. Jadi sebagai seorang manusia yang beriman, tetap kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa apa yang sekarang kita jalani sudah ditakdirkan, dan kita masih terus harus berusaha supaya kita bisa mengubah nasib kita dan selalu tetap percaya bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, teman-teman semuanya, itu adalah kesimpulan saya dari surat yang dikeluarkan Menpan RB ya. Bukan untuk memberitakan hal yang terburuk atau bagaimana. Di sini saya niatnya untuk
agar kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuknya saja. Oke, tetap semangat semuanya yang masih berjuang PPPK, persiapkan diri untuk menghadapi PPPK di tahun 2022 ini. Saya banyak membahas soal-soal PPPK dan insya Allah bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dan bisa lulus PPPK 2022. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.